Yang soal trailing loss itu menarik, Pak. Kita tahu bahwa kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang memang kita sejak awal tidak berniat untuk memegangnya dalam jangka waktu yang panjang. Maksud saya begini, kalau saya misalnya beli saham Bank BRI, ya, kita tahu ini saham, saya pikir investor yang paling pemula sekalipun tahu bahwa ini saham sebenarnya aman-aman saja. Tapi katakanlah kita tidak paham soal menghitung valuasinya. Jadi kita beli pada harga 3.900, sekarang dia hanya 3.000. Sarannya sangat sederhana, hold saja. Nanti juga berapa tahun sih naik lagi gitu. Tapi bagaimana, Pak? Bagaimana kita mengetahui seandainya kita membeli satu saham yang kita tahu bukan untuk legacy, dan memang tadi simpelnya seperti itu. Kalau udah turun berapa persen kita jual seperti itu. Tapi mungkin ada indikator yang lain tidak? Misalnya ketika perusahaan kinerjanya tiba-tiba berubah menjadi negatif. Katakanlah tadi kita misalnya beli saham A. Saham A ini risikonya tinggi dan seterusnya, tapi valuasinya sangat murah. Itu sebabnya kita membeli saham A tersebut. Dan kita tahu kinerjanya bagus. Tapi ternyata tidak sesuai harapan. Harganya malah turun. Dan ternyata kita lihat triggernya misalnya di laporan keuangan berikutnya labanya turun. Apakah saat itulah kita cut loss atau bagaimana gitu? Kalau non legacy yang tadi saya bilangin tentunya banyak faktor lah. Tapi yang saya ingin tekankan adalah jangan terlalu memberikan perhatian yang terlalu besar kepada kinerja satu kuartal atau even 1 tahun. Karena ada perjalanan yang harus dilewati perusahaan tersebut yang membutuhkan waktu mungkin lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 kuartal. Misalnya, katakanlah ada penurunan dalam kasus Pigas, perusahaan gas. Pegas. Kan ada kebijaksanaan pemerintah yang menentukan harga jual. Yang dengan secara langsung itu bisa langsung mempengaruhi bottom line perusahaannya. Ya. Kebijaksanaan semacam itu tentunya akan mempengaruhi gambar perusahaan ke depan dibandingkan dengan apa yang sudah dia bisa tunjukkan saat ini. Katakanlah 10 tahun, 15 tahun ke belakang. Iya, betul. Sehingga itu kita harus build in di dalam proyeksi kita ke depan. Tapi misalnya ada kenaikan nilai tukar US dollar yang kemudian akan mempengaruhi biaya produksi satu perusahaan. Tentunya pertanyaan kita, apakah ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut atau tidak? Tidak, ya. Kita harus tanyakan lagi, apakah kenaikan komponen dolar di dalam biaya produksi ini bisa di-pass on ke dalam harga jual produk perusahaan tersebut atau tidak? Kalau dia bisa pass on, dan dia bisa pass on itu mungkin membutuhkan waktu 3 bulan atau 6 bulan, pasar mungkin pasti membutuhkan waktu, tapi mungkin pasar bereaksinya begitu terjadi itu hari ini udah langsung berpengaruh harga itu yang tadi saya bilang, jangan overreact terhadap perubahan kinerja perusahaan hanya dalam 1 kuartal atau 2 kuartal atau even 1 tahun gitu. Ada yang harus kita lewati, tapi kembali lagi kalau itu kaitannya dengan non legacy stock, yang paling gampang buat mereka yang tidak bisa melakukan perhitungan supaya mereka tidak sangat attached dan sangat emosional, disiplinkanlah dengan trailing stop loss itu. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya dia disiplin cut loss. Kalau saya simpulkan sedikit ya Pak ya. Jadi untuk beberapa perusahaan tertentu, bahkan tidak hanya kita harus dalam tanda kutip mengabaikan naik turun harga sahamnya, even kinerja perusahaannya pun dalam 1-2 kuartal tertentu kita harus lihatnya agak jauh ke depan. Jadi bahkan laporan keuangannya pun harus kita consider lebih jauh gitu, seperti itu. Jangankan harga sahamnya gitu seperti itu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang non legacy stock ya paling simple ya seperti itu tadi sajalah ya. Intinya ada trailing stop loss gitu, seperti itu. Makanya sebetulnya buat individual investor yang memang tidak memiliki katakan cukup kemampuan untuk melihat itu, analisa, yang paling simpel adalah membeli indeks. Yang tadi saya bilang, indeks itu udah jelas dalam jangka panjang pasti naik. Merem aja beli indeks, udah diemin aja. Bagaimana caranya beli indeks, Pak? Kan ada sekarang reksadana yang fund-nya itu mengalokasi dananya yang representasi dari indeks tersebut gitu ya. Itu yang lebih mudah lah ya. Yang paling mudah itu karena dalam jangka panjang dia merupakan instrumen investasi yang baik. Bukan berarti dia akan lurus begini
akan begini, ya. Tetapi dalam jangka panjang pasti jauh akan lebih tinggi naik dibandingkan dengan return investasi, instrumen investasi yang lainnya. Pak Jul, ini juga menarik nih. Ada saham legacy stock dan ada lagi yang non legacy stock. Pada prinsipnya yang legacy ini ya hampir tidak mungkin kita cut loss lah istilahnya. Ya fluktuasi wajar, tapi asalkan kita lihat jauh ke depan, in the end profit. Tapi berbeda dengan yang non legacy stock. Ada kemungkinan kita trailing loss di situ. Apa perbedaan mendasar? Bagaimana kita mengetahui satu perusahaan, satu saham itu legacy atau bukan? Ini yang tadi saya bilang, pertanyaannya pertama yang paling fundamental adalah kenapa perusahaan itu masih ada setelah dia berusaha 50 tahun, 100 tahun? Sebelumnya, ya. Berarti perusahaan itu produknya disukai oleh nasabahnya, konsumen lah. Dan semakin lama semakin banyak yang menggunakan produk atau jasanya itu. Itu pertanyaan pertama. Dan kemudian kita bertanya, apakah produk atau jasa perusahaan tersebut masih akan dibutuhkan dalam 25 tahun atau 50 tahun yang akan datang? Jadi kita lihat produknya ya, Pak. Itu secara kuantitatif apa yang kita bisa lihat? Kita bisa lihat kalau misalnya produk atau jasa perusahaan itu dibutuhkan, maka ada konsistensi tingkat pertumbuhan penjualan yang dengan gampang kita bisa lihat dari statistik perusahaan dalam 10-20 tahun ke belakang. Ya. Sehingga kalau misalnya perusahaan itu secara konsisten menunjukkan tingkat pertumbuhan penjualan, kita memiliki relatif probabilitas yang tinggi, keyakinan kita bahwa pertumbuhan yang sama akan terjadi di masa yang akan datang. Balik lagi saya bicara BRI yang sebetulnya kita bisa bicara juga tentang BCA atau Mandiri. Pada saat dia IPO, asetnya masih 100 triliun. Hari ini udah 1.100, 1.200 triliun. Itulah salah satu yang kita bisa lihat bahwa ada tingkat pertumbuhan yang luar biasa. Kalau misalnya perusahaan tersebut tidak dibutuhkan produknya, mana mungkin dia bisa asetnya itu bisa tumbuh sebesar itu. Di dalam suatu negara yang berkembang, yang maju, tidak ada satupun negara yang maju yang tidak diikuti dengan industri perbankan yang berkembang. Semua negara pasti perbankan ya, Pak. Dengan demikian, karena GDP Indonesia udah tumbuh dulu mungkin sekitar 200 miliar dolar, sekarang hampir 1 triliun dolar. Maka industri perbankan di Indonesia juga tumbuh bahkan jauh lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan GDP Indonesia. Dengan masyarakat yang tumbuh, dengan perekonomian yang tumbuh, mereka yang menggunakan jasa perbankan juga semakin banyak. Udah gitu, populasi Indonesia juga tumbuh. Itu yang kemudian mendorong perkembangan industri perbankan di Indonesia. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa apakah BRI, BCA, Mandiri ini masih akan ada 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Harusnya ada ya. Kalau kita memiliki keyakinan itu, dan pertumbuhan dalam 20-25 tahun terakhir juga sudah menunjukkan itu, kita punya tingkat keyakinan yang tinggi bahwa hal yang sama, pertumbuhan yang sama akan terjadi. Dan kita tahu GNP kita itu kan naik, pertumbuhannya 6%, 7%. Bank itu naiknya 15%, 20%. Lebih tinggi. Jadi hal yang paling gampang sebenarnya sama seperti yang tadi saya bicara soal pacuan kuda itu. Hal yang paling gampang, carilah industri yang tingkat pertumbuhannya jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dari negara itu. Dan kemudian kita lihatlah perusahaan mana yang bergerak di sektor itu. Apalagi yang menjadi karakter dari perusahaan yang kita bisa masukkan core stock atau legacy stock. Kita lihat return on equity-nya. Kalau kita punya 1 juta, kita taruh di bank, kita dapat 8%. Itulah return on equity kita sebagai pribadi. Sehingga kalau kita mau investasi di perusahaan, kita lihat ini perusahaan kemampuan menghasilkan keuntungannya bisa jauh lebih tinggi daripada kalau saya taruh uang itu di bank. Jadi saya expect at least return on equity perusahaan itu double dari apa yang kita bisa lakukan sendiri. Ya 15%, 16%, itulah minimum return on equity dari perusahaan yang saya anggap bisa kita masukkan di dalam core atau legacy stock. Karena dengan kemampuan perusahaan menggandakan setiap modal, setiap dana yang ada di dalamnya itu, ini akan menjadi bola salju yang terus-menerus akan tumbuh. Saya lupa statistiknya, tapi mungkin
balik lagi kalau saya ambil contoh BRI itu bisa dilihat perkembangan return on equity-nya, kalau nggak salah dari 10 triliun menjadi mungkin sekarang sekitar 120-140 triliun. Itu juga salah satu ciri bahwa net book value perusahaan, kita bisa lihat terjadi konsistensi tingkat pertumbuhan. Kalau net book value perusahaan makin lama makin naik, net book value itu kan mencerminkan kekayaan dari pemegang saham. Ya, pemegang saham kekayaan. Maka harga saham perusahaan akan mencerminkan kenaikan pertumbuhan itu. Waktu BRI IPO, kalau kita adjust dengan stock split, kan harganya kurang lebih 87. Mungkin saat itu net book value-nya ya kurang lebih 60 atau 70. Sekarang net book value-nya BRI mungkin sekitar 1.000, saya lupa ya, 1.200 atau berapa. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah begitu besarnya tingkat pertumbuhan net book value yang pada akhirnya akan mencerminkan harga perusahaan di bursa. Iya. Jadi pertama sales growth, return on equity yang tinggi, dan pertumbuhan net book value kita bisa lihat. Dan kemudian kadang-kadang saya juga lihat gross margin yang tinggi. Saya biasanya kalau lihat perusahaan yang gross marginnya di atas 40%, saya suka tertarik. Kenapa? Karena dengan gross margin yang tinggi itu, ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menjual harganya jauh lebih tinggi dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan di kategori mining Indica, Harum, Medco. Kalau kita bicara produsen minyak, oil company, perusahaan batu bara, mereka itu tidak bisa menentukan harganya sendiri. Ini yang saya sebut price taker. Tapi kalau Hermes, BMW, Ferrari, dan kemarin yang baru listing di London, Aston Martin, dia bisa menentukan harganya sendiri. Dan konsumen mau ngantri untuk membeli produk yang ditawarkannya. Itulah kemampuan brand, kemampuan franchise yang bisa ditunjukkan oleh perusahaan dalam menentukan harganya.